that's why kita juga datang untuk sebagai bentuk kepedulian kita sama lingkungan. Jadi emang kita ke situ. Terus bahkan kita juga lagi develop our own EV. Oh ya? Electric vehicle, yes. Jadi emang baru dengar nih. Beneran kita emang pengen mempermudah hidup orang kan, kayak our goals is always make lives easier gitu. Jadi apapun itu ya kita bakal jadi pembeda yang mempermudah hidup customer kita dan masyarakat kita tuh apa sih kayak gitu. Masih kita perlu operate lah, tapi kita pengen coba belajar tentang machine learning. Jadi lebih ke tech side dari kitanya juga. Wah, AI gimana caranya bisa jadi bisa pelajarin behavior and everything is automated based on your behavior kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi nih manual ketika misalnya selalu dengerin apa yang customer mau gitu. Bukan mau sih, tapi kayak anggap customer adalah bagian dari pembentukan brand. So kita ada karena mereka gitu. Jadi belajar untuk lebih engage mereka untuk kayak di every activity, di every product development, dan kayak how we move going forward itu emang harus berdasarkan ya customer POV. Halo Pod Friends, kita ketemu lagi. Nah, di episode kali ini, kalau kemarin-kemarin kita soal properti melulu ya. Kali ini gue mau ngajak kalian untuk kita ngebahas soal lifestyle juga ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tuh apa aja sih. Dan ya udah pasti hubungannya sama home appliances. Nah, kali ini gue mengundang satu brand yang udah terkenal banget di seluruh dunia. Dan di Indonesia juga udah paling sering denger banget, Modena. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, kita kedatangan Mas Dita. Gue manggil Dita aja lah ya. Boleh, Kayaknya gue lebih muda dari lo. Mas ya? Oh, itu balik ya. Dita aja. Dita nama lengkap lo apa sih? Dita Gautama. Dita Gautama ya? Betul. Oke, panggilannya Dita. Terus Dita ini adalah head of marketingnya untuk Modena. Betul. Jadi dia segala pemasarannya dan konsep-konsepnya itu semua ada di Dita. Gitu. Oke. Dit, ini seru banget ya kalau ngomongin, dan gue personally tuh gue seneng masak. Dan kalau udah ngomongin Modena itu memang mindsetnya tuh kayak udah pasti soal home appliances, dan yang terkenal kan sebenarnya kayak kompornya itu tuh udah dari lama. Dan kalau setelah gue baca-baca ya, memang Modena tuh udah dari tahun 60-an kan. Betul. Dan nah kalau mungkin sedikit sejarahnya ya, masuk ke Indonesia itu kapan sih, Dit? Oke, dari pertama ada tuh 1960, lalu kita mulai penetrate di Indonesia itu, Asia sih lebih tepatnya itu di 1980-an. Oke. Kalau nggak salah, di sekitar tahun itu gitu. Gue baru lahir tuh. Gue belum lahir. Oh, belum lahir. Waduh, jadi umur nih bawa-bawa nih. Terus di tahun segitu kita emang masuk tuh pertama bawa chest freezer sama freestanding cooker. Jadi emang line up kita dari awal yang kita kenalin ke market Asia tuh emang udah freestanding cooker. Jadi emang buat masak gitu. Oh, buat masak. Yes, and it's a very tough product gitu ya. Sampai sekarang banyak juga market kita yang masih pakai produknya dari tahun segitu tuh masih ada. Generasi oma-oma kita Betul. tuh ya. Nenek kita tuh kalau misalnya lagi main, lagi lebaran, ini legend banget nih si kompor standing freestandingnya itu Modena gitu kan. Dan mungkin banyak yang nggak tahu juga, ternyata Modena tuh merek lama ya. Pasti kan generasi sekarang kayak gitu kan. Ya, makanya generasi sekarang kalau ditanya, especially my team kan banyak yang muda banget nih, yang beneran kayak di bawah kita. Indo bukan millennials lagi tapi udah Gen Z kan. Iya. Terus kita juga kadang-kadang suka penasaran atau doing interview sedikit gitu, how do you know Modena gitu. Iya. Ini kompor yang my grandma pakai di rumahnya, dia bilang kayak gitu. Benar. Oh wow. Oke. Iya pasti gitu pasti, karena ya terus terang kalau misalnya kita lagi ada acara keluarga, ya nggak jauh-jauh kalau misalnya lebaran lah, atau lagi ada acara Christmas gitu, ke rumah oma kita ngunjungin, ya itu ketemu deh semua tuh kompor-kompor yang legend itu kan gitu. Nah yang sekarang gue tahu kan sekarang perkembangan zaman ya, terus kompetitor juga dan kebutuhan hidup dengan yang gue tahu juga dari Modena, inovasi ya, innovation for a better future, better living and better future. Yes. Exactly, that's tagline, right? Betul. Iya kan? Salah satu tagline kita itu. Iya. Jadi what we aim to be, we want to be a life ecosystem brand. Oke. Itu target jangka panjang kita.
Oke. Jadi memang lebih ke menjangkau ke semua berbagai lini kebutuhan appliances ya berarti ya. Jadi kayak udah apa aja tuh sekarang kira-kira? Waduh banyak banget. Yang sekarang tuh yang mungkin untuk market Indo sendiri ya, kita lagi gedein energi juga. Jadi energi itu banyak banget, dari semua energy resource yang ada tuh kita emang lagi kembangin banget. Tapi sekarang yang udah ada di market, kita udah jualan solar panel. Ya, kita nyebutnya solar pad. Terus ada power pad juga, itu kayak battery storage untuk rumah. Sampai kebutuhan rumah, sampai kebutuhan B2B itu kita ada semua. Jadi ketika pabrik butuh green energy resource, karena kan ya, pabrik juga kan gede banget kan. Terus mereka juga dituntut untuk be sustainable dari government gitu. Ada aturan segala macam. Ya mereka, that's why kita juga datang untuk sebagai bentuk kepedulian kita sama lingkungan. Jadi kita ke situ. Terus bahkan kita juga lagi develop our own EV. Electric vehicle, yes. Jadi emang baru dengar nih. Beneran kita emang pengen mempermudah hidup orang kan. Kayak our goals is always make lives easier gitu. Jadi apapun itu ya kita bakal jadi pembeda yang mempermudah hidup customer kita dan masyarakat kita tuh apa sih kayak gitu. Jadi dan masih banyak juga sih lainnya. Banyak lainnya ya pasti. Kalau misal the brand of EV-nya juga apakah udah bisa di launching? Apa akan launching atau memang lagi dikonsepin? Hopefully by next year atau year after next year kita bisa mulai showcase our prototype. Mudah-mudahan. Jadi, wah, berarti ini mungkin karena kan dari energy kan, kita emang fokusnya ya kita nggak doing it ourselves juga. Kita juga nyari partner gimana caranya biar semuanya bisa settled up. Karena kalau we do everything from scratch tentang mobil ya it's very heavy. Sekarang kan zamannya emang collaborations, jadi kita collabs juga, kita assemble, design dan lain-lain. Yang paling penting kita itu emang pengen nge-integrate teknologi mobilnya to the home ecosystem. Sorry, I forgot to mention tentang IoT. Apa tuh? IoT itu Internet of Things, di mana everything can be controlled by phones. Internet of Things? Yes. Tuh, jadi emang ketika datang ke rumah, mau nyalain apapun, semua udah rumah, by touch semua kayak gitu touch. Ya, kayak kalau apa bedanya sama kayak smart home gitu-gitu? Betul, itu smart home. Smart home kan? Yes. Tapi di platform IoT gitu? Namanya jenis smart home itu IoT. Jadi ketika emang kita bisa control everything, it's an IoT parts gitu. Jadi ketika karena kan yang paling boros itu ketika emang kita lupa about our home appliances electricity, always turn on. Contohnya water heater gitu misal. Water heater kan sebenarnya di beberapa rumah always on kan. Tapi kita bisa jauh saving the electricity bills by matiin aja orang kita nggak mau mandi. Nah kita bisa set up di situ kayak kira-kira jam mandi kita jam berapa, atau kita mau pulang kira-kira 1 jam lagi nyampe rumah kan dia butuh waktu ya untuk heating up kan. Jadi kita tinggal di kantor nyalain aja. Bisa nyala segala macam. Itu semua pakai aplikasi yang dari Modena bikin atau kembangin semua ya. Jadi semua integrated ya. Semuanya integrate. Itu emang goals kita tuh semuanya integrate, dari appliances sampai yang kecil-kecil, door lock, CCTV, light bulb dan lain-lain. Itu emang kita akan launch hopefully by end of this year atau tahun depan. Ekosistemnya udah mulai kita kenalin ke market pelan-pelan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kita emang pingin gimana caranya. Kalau sekarang kan fasenya cuma masih perlu di operate sama orang. Masih kita perlu operate lah. Tapi kita pengen coba belajar tentang machine learning. Jadi lebih ke tech side dari kitanya juga. AI gimana caranya bisa jadi bisa pelajarin behavior and everything is automated based on your behavior kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi nih manual. Ketika misalnya AC-nya kurang dingin, kita biasa tidur di berapa, dia bakal ngajak sendiri. Ketika udah tidur kan kadang-kadang kedinginan nih, AC-nya turun sedikit, kayak gitu. Jadi biasanya kan jam 3 tuh kalau kita set AC lupa tuh 16, jam 3 kebangun kayak, gila dingin banget nih gitu. Terus kita manualnya udah nggak perlu. Keram lah gitu, jam-jam segitu, tiba-tiba keram sendiri kan kedinginan tuh, faktor kayak gitu kan. Betul, jadi emang pengennya kita nggak automate semua hal, bener-bener mempermudah hidup our customers. That's our goals. To be part of your everyday life juga. Asik banget ya. Tadi kita intermezzo dikit. Gue ngomong pas ngomongin gue bilang 80-an gue baru lahir, lo bilang lo belum lahir. Emang lo umur berapa sih? 32 tahun ini. 32 udah jadi head of marketing sebuah brand internasional. Kece banget. Keren. Terus
base-nya lo sebelum jadi ke head of marketing, apa lo udah lama juga di Modena? Di Modena kebetulan tahun keempat. Tahun keempat. Wah, gila. Baru 4 tahun udah keren. Terus. Sebelumnya pertama masuknya sebagai apa? Pertama masuk itu art director, bisa dibilang. Lalu masuk jadi creative manager atau creative director, baru sekarang megang head of marketing. Gitu. Lah, dari lo ngedesain, terus lari ke marketing gitu. Yes. Itu gimana ceritanya? In the business industry, kreatif itu always merge with marketing karena kan ya branding is part of the marketing. Everything is part of the marketing. Every business. Jadi ya how you present the brand, how you communicate the brand, it's part of the branding kayak gitu. Jadi ya it's not only about the design. Tapi hebatnya lo punya skill tambahan yang gak dipunya orang marketing biasa. Punya lo keahlian desain dan lo punya taste, punya penglihatan yang bisa beda dari orang marketing biasa dan additional value-nya skill marketing tadi gitu loh. Itu lebih keren sih menurut gue. Itu yang mungkin gak dimilikin orang-orang kali ya. Semua bisa jualan, semua bisa konsepin, tapi dengan dengan skill lo bisa desain, bisa apa, itu jarang ada yang bisa combo gitu ya. Asik banget. Sebenarnya banyak juga sih brand-brand kalau kita lihat brand-brand internasional. Like I mentioned Apple, it's a very design driven banget kan. Perusahaannya everything is even though they are a tech company, tapi mereka design driven banget. Dimana ya cara mereka komunikasi, cara mereka menyampaikan komunikasi, ya itu beneran desain sentris banget gitu. So it's my kayak pembentukan gitu. Karirnya ya. Oke. Asik. Nah terus sekarang balik lagi soal Modena ini tuh kayak misalnya in the future gitu ya. Karena kan udah established lah ya di seluruh dunia gitu. Dan di Indonesia juga udah established banget gitu. Dan nggak hanya kompor, juga ke appliances yang lain. Untuk mempertahankan itu, apa sih lo kalau dari sisi lo sebagai marketing untuk bisa mempertahankan posisi itu gitu di global? As a leading menarik brand gitu ya kan? Selalu dengerin apa yang customer mau gitu. Bukan mau sih, tapi kayak anggap customer adalah bagian dari pembentukan brand. So kita ada karena mereka gitu. Jadi belajar untuk lebih engage mereka untuk kayak di every activity, di every product development dan kayak how we move going forward itu emang harus berdasarkan ya customer POV. Gitu aja sih. Jadi kayak like let's say kita harus one step ahead juga kan kadang-kadang kayak most of the marketing people tuh ngelakuin sesuatu kayak sekarang yang lagi tren tuh apa, tapi kepikiran nggak coba di stretch lagi deh kayak misalnya the next generation is Gen Alpha kan. Karena for now Gen Z udah lumayan pada remaja. Udah mau lewat nih masanya ya. Udah mau lumayan mature gitu. Iya, Sebentar lagi mereka udah kerja bahkan dari kerja sampai ke umur mature-nya mereka di 30s kan nggak lama ya. Iya. Benar. Then let's look up to another generation like Gen Alpha. Behaviornya mulai kayak gimana nih? Karena lebih gampang ketika kita sudah dapat menanamkan brand kita tuh dari mereka dari kecil. Gitu sih. Oke. Jadi nah menariknya berarti lo sudah research dan sudah mempelajari yang generasi berikutnya ya. Udah research itu dong dari sekarang berarti. Udah mulai. Cuma kan there's a brand identity juga yang kita harus keep like we are Modena. Tapi gimana caranya Modena kan is a person gitu. Personanya ada. Gimana caranya kita sebagai brand itu ngobrol sama anak yang umur segini, ngobrol sama anak yang umur segini biar kita bisa lebih agile. Berarti tetap harus bergaul dong lo ya. harus. Ya kadang-kadang as a marketing person dan umurnya udah segini kayak susah juga buat keep up kayak. Emang kalau misalnya umur segini ini tren apa sih gitu. Saya nongkrongnya di mana sih? Aduh. Udah jarang nongkrong lagi sekarang. Jarang nongkrong? Udah sibuk banget lebih ke nongkrongnya tuh konteksnya kerjaan pasti. Oh ya? Iya. Kayak ini ada tempat nih, keren nih, baru, hype nih. Bisa kolaborasi apa ya sama Modena. Udah mikirnya ke situ ya? Selalu kayak gitu. Santai dikit lah, chill gitu kan. Sama benchmarking gue juga jalan terus. Kayak misal ada activity yang keren banget, walaupun itu dari brand, make up sekalipun. Brand apalah yang gak nyambung, tapi activationnya keren. Ya udah. Mempelajari activation gimana bisa nih gitu. Mempelajari terus, gimana caranya ya. Tackle down-nya gimana, handling dengan our own way gimana caranya gitu. Berarti lu juga kalau misalnya let's say ada tempat-tempat baru gitu ya. Ya gue ngomongin soal lifestyle, nongkrong baru gitu, cafe baru.
klub baru, ya kan lagi Jaksel Jakarta Selatan juga lagi banyak banget kan ya. Lo pasti coba datengin gak sih karena lo pengen ngeliat apa sih yang baru nih, style yang baru kah, lagi trennya seperti ini kah gitu, gimana kayak gitu nggak? Oke, depends. Gue orangnya sebenarnya nggak se-FOMO itu. Oke. Personally, kadang-kadang kan ya to be a good marketing person, rasa FOMO itu tinggi ya. Iya. Nah, ya sayangnya gue bukan orang yang FOMO gitu. Tapi at some moment karena ada kerjaan lagi, biasanya gue pasti akan datengin. Oke. Gitu kayak ya ada invitation nih buat acara apa ya gue datang. Cuma ya kecuali gue biasanya penasaran banget ketika gue emang beneran suka tempatnya, gue beneran suka sama arsiteknya, chefnya, the dining experience-nya, menunya dan lain-lain tuh gue baru tuh beneran kayak ini complete package nih, gue harus datang kayak gitu. Benar. Oke, back lagi ke Bondena. Kalau misalnya lo ngelihat produk lo gitu ya, dibanding dengan brand-brand yang lain, itu nilai lebih dari si Modena dibanding brand lain tuh apa sih yang bisa lo jual gitu? Pertanyaannya bagus nih. Nilai lebihnya? Nilai lebih, let's say gue mau beli Modena atau mau beli brand B atau mau beli brand C dengan produk yang sama gitu. Kenapa gue harus milih Modena? Nah lo, tuh dia. Gue kayak dosen ya. Kayak di sidang. Oke. Gampang sih sebenarnya. Kayak balik lagi, ini bukan dari kita, tapi emang kebetulan kita juga menganut unsur ini banget dari awal terbentuknya Modena, dari zaman dulu banget. Kita selalu menjunjung tinggi desain. Desain, beneran desain and teknologi. Teknologi will follow, tapi cuman kan kebanyakan brand lain tuh teknologi is just a gimmick gitu, kayak nice to have. Iya. Kita nggak selatah itu untuk ngikutin teknologi ini, teknologi itu nice to have tapi nggak kepake, ujung-ujungnya kan ya buat apa gitu, it's nice to have tapi ujung-ujungnya kalau cepet rusak segala macam buat apa. Tapi yang udah terjawab oleh customer kita sendiri adalah the durability of the product, the design of the product, dan the functionality of the product yang makes everything easier. So durability, design and functionality-nya ya. Yes. Oke, berarti dari tiga ini lo sudah bisa mengidentifikasi habit orang Indo sendiri dong dengan mendesain ini. Pasti kan gini, satu produk yang lo buat atau ciptakan di Indonesia, apakah itu pasti sama juga semua dengan yang ada di global market? Beda. Enggak kan? Beda. Oke, contoh aja dispenser. Lo bikin dong. Beda. Contohnya gini, kita nggak usah jauh-jauh sama. Gini deh, kalau di Amerika Latin, di US dan lain-lain ataupun negara-negara bagian sana itu kan mereka behaviornya masaknya bukan masak kayak kita ya. Kita masih bisa tuh pakai gas terus kompor tanam gitu, 3 tungku itu masih fine. Tapi mereka tuh basicnya kan lebih suka nge-grill and oven. Mereka lebih butuh first standing cooker yang emang heavy duty buat masak kayak gitu. Oke. Sama ya yang lain-lainnya juga pasti beda. Kayak di daerah-daerah yang panas, di negara-negara yang panas, AC itu AC 1 PK tuh gak ada di sana. AC itu minimal 2 PK. Ya? Yes, emang mereka segitunya, kebutuhannya itu beda banget gitu. Tapi di tempat yang dingin gitu, misalnya di negara yang dingin like maybe Russia dan lain-lain gitu. Ya beda, kita nggak laku jual nasi di sana kayak gitu. Oh iya, pasti. Ya kayak dispenser aja, simple lah. Dispenser itu kayak habit orang Indo banget Indo, sih? Iya benar. Nggak ada tuh. Bentuk dispensernya beda. Kalau di Europe dan lainnya dispensernya yang built-in yang kayak oven gitu, built-in oven, built-in dia dispenser. Dia nyambungin pipanya kan, karena mereka minum sisa airnya water itu bisa langsung purification gitu kan. Langsung minum. Kalau ini kan kita galon-galonan gitu kan, dari zaman dulu ngangkat galon di atas sampai sekarang teknologinya. Nah itu menurut gua satu inovasi yang keren sih, dan bikin orang nggak harus ngangkat-ngangkat lagi. Yang kita dorong sekarang udah, ya kita masih punya water dispenser, tapi yang lagi kita push banget adalah water filtration kita. Reverse osmosis. Emang kan water di Indonesia berat banget kayak, nggak soal higienisnya gitu? Itu dia. Filtrasi kita cukup oke, gitu. Nggak hard selling ya, tapi maksudnya emang kita juga balik lagi. Ada beberapa daerah yang kita juga nggak berani maksain buat kayak, oh iya nih Modena yang penting jualan. Nggak, kita lebih peduli kepada ya kesehatan lebih penting gitu. Ada beberapa area yang mungkin emang perlu dilakukan ulang lah, perlu di recheck ulang. Jadi sebelum masang kita emang cek dulu tingkat ke pH-nya berapa, airnya gimana gitu. Jadi kita emang suggest kayak okay, it's good to go, kayak pakai ini gitu. Baru pakai. Tapi so far kita ya bahkan di kantor kita sendiri kita pakai
RO tersebut kan, karena it's part of the sustainability juga, kita nggak beli water plastic, dan kita emang bener-bener menghimbau untuk kayak like tumbler gitu bawa terus di refill di kita, jadi emang no plastic use gitu kalau bisa. Dan nggak ada yang bermasalah sih so far, oke kok, airnya juga cukup enak. Tadi kan ngomongin soal inovasi-inovasi nih, udah apa sih inovasi yang terbaru kalian? Gue nggak tahu apa kalau boleh udah bisa ngomongin di sini. Ya mungkin kita kalau beruntung yang perdana di sini ada sesuatu yang baru kah? Ini inovasi? Ada nih, perdana banget nih tapi nih. Jadi ini tempat kita nih perdana nih di Podpert ini ya. Ini perdana banget. Jadi kita baru aja launching, dan eventnya eventnya itu bakal di bulan September sebenarnya, event big launchnya. Itu produk andalan kita, cooking, dari lini cooking kita baru aja nge-launch, emang kayak nggak satu set sih, tapi it's like a series yang emang kita dorongnya set. Kompor sama hoodnya, tudung hisapnya itu bener-bener very well design, beda di antara market lain, emang gak ada yang bikin desain kayak kita punya. It's like a satin black gitu, terus rounded corner, ujungnya nggak tajam, very thin, tipis, super good material, finishing dan lain-lain. Dan yang paling hebatnya adalah kan kadang-kadang kalau kita lagi masak, tangan kotor ya, kita udah masak oseng-oseng, lupa nih nyalain itunya nih, apa namanya, tudung hisapnya, hoodnya, cooker hoodnya kita lupa nyalain, ya udah ujung-ujungnya kotor, harus pegang-pegang, susah lagi nyalainnya kadang-kadang. Minyak gitu nempel. Ini nggak perlu, automate. Gitu. Jadi ketika kompor nyala, ada asap sedikit aja, udah otomatis nyala. Keren. Itu modelnya induction atau gas juga kah, atau semua induction? Induction. Yang ini gas. Oh, ini gas. Yes. Jadi emang lebih ke buat yang suka masak dan automation ya. Betul. Lebih ke situnya. Itu emang prinsip yang kita pakai banget sih. Selain automation, itu ya kita juga kadang-kadang buat other electronic appliances, kita pakainya tuh yang low watt gitu. Jadi benar-benar energy savingnya matters banget kan. Kayak kemarin ada salah satu lini kulkas kita juga, refrigerator series, itu yang sehari itu cuma around $1,300 per day. Jadi emang kita mention banget kulkas kita wattnya kalau di convert ke rupiah cuma 1.300 per hari. Murah banget. Itu yang itu emang kita dorong banget di bagian itu sih. Nah, tadi ngomongnya soal desain black itu ada part lo juga yang mendesain untuk nih, enaknya warnanya hitam nih, karena gue lihat lo kan all man in black nih. Apakah ada unsur-unsur itunya kah? Lo hitam aja nih bagusnya nih. Emang lu suka hitam banget? Bukan gue sih, tapi dari top manajemennya juga kayaknya sukanya hitam nih. Oh, jadi jodoh banget, pas banget lo ya di situ ya. Kayaknya cocok nih gitu hitam. Tapi nggak hitam juga sih, maksudnya emang ya beberapa appliances kita ada yang putih, kita ada yang hitam, ada yang grayish. Ya tentu inilah ya, menyesuaikan dengan permintaan ya, permintaan dari customer kan. Ya, jadi emang warna itu juga kadang pengaruh tuh. Ya mungkin lo dari Modena punya khas warna, tapi lo juga bisa fulfill keinginan atau kebutuhan atau kemauan dari customer kan. Soal warna, atau bahkan bisa custom. Sempet bisa custom, tapi kita lagi offin programnya dulu. Karena kita lagi preparing for something yang ini. Cuma kalau misalnya terlalu custom tuh kadang-kadang customer juga bingung mau taruh apa ya di produk ini, mau digambarin apa, kadang-kadang kayak gitu sih. Kita lebih doing collaboration with artists, bukan custom. Free customization ada tapi udah enggak. Yang kita sempat push tuh beberapa tahun lalu tuh adalah collaboration with local artists gitu. Jadi emang kita collab sama salah satunya ada Darbots, ada siapa segala macam untuk ngegambarin kulkas kita beneran di art paintings. Itu di salah satu refrigerator series yang looks-nya tuh agak vintage, dan it's one of the premium product kita juga. Setelah mereka gambarin, kita auction. Setelah auction ada yang menang bid, duitnya kita lakukan untuk charity. Gitu. Jadi so that's the program. Iya. Terus ada sosialnya juga loh dari mereka. Keren. Udah kita juga peduli lingkungan, ada sosialnya juga, teknologi, inovasi, dan cari cuan udah pasti. Ya kedepannya emang itu sih. Jadi nggak cuma energi aja, ada kita juga lagi mau doing air bersih ya. Semoga harapannya bisa banyak project juga di air bersih. Jadi kita supply energi bersih, air bersih, sama udara bersih. Udara bersih kita juga lagi collab sama salah satu
Yes, mungkin aku nggak bisa sebut brandnya sini sekarang karena emang masih ongoing development. Tapi kita emang lagi gimana caranya untuk awareness tentang polusi udara ini, kita take part lah of it. Kayak gimana caranya, kayak ya Modena always be a part of a better lives in the future gitu. Jadi emang udara bersih kan nggak hanya di luar ruangan tapi di dalam ruangan juga penting. Kita lagi development juga untuk gimana caranya kencangin lagi di situ. It's just beyond the air purifier lah. Oke, nah lo dari strategi-strategi marketing lo nih ya, lo kayak gue sempet baca atau lihat lo sempet bikin kayak aktivasi kayak cross culture gitu ya, atau kolaborasi. Mungkin tadi sempet ke-mention tadi tuh. Dalam itu yang terbaru apa atau yang udah pernah lo lakukan apa? Yang baru tuh sama brand sepatu on running. Oh, on running? Yes. Oke. Yes, Lagi hype banget tuh brand. Lumayan. Iya. Sama on, terus ada juga like F&B player, small F&B player. Tapi the way they do the makanannya, foodnya tuh very very niche dan cukup oke banget buat kita ajak collabs. It's called Lunch for My Husband. Jadi emang kolaborasi sama pemain-pemain yang unik kayak gitu, yang bisa bikin cerita bareng, bisa bikin movement bareng. Itu yang lagi kita dorong banget gitu. Sama si On Shoes itu on Cloud ya merek? On Cloud tuh, On Cloud kan? On Cloud tuh salah satu lini kan? sepatunya. Iya. On ya kan, konsepnya kayak gimana tuh? Gue belum nggak kebayang tuh. Kolaborasi kayak gimana? Kolaborasinya kemarin bikin acara event running bareng. Jadi emang mereka kan emang doing daily run activity gitu kan, tiap hari Minggu. Cuma end of the runningnya itu di tempat kita. Dan kita juga promoin washing machine series kita untuk buktiin ke mereka kayak yaudah nih kita provide anduk. Anduknya langsung kita cuci saat itu juga dengan waktu sekian, langsung kering, langsung jadi, dibalikin lagi ke mereka dengan anduk yang fresh. Habis itu kita ajarin juga mereka how to live a healthier life dengan cara cooking demo. Ada acara cooking demonya, kita provide kayak makanan sehat di situ, terus pre-run food tuh apa, jadi lebih ke awareness banget sih. Awareness banget gitu. Nah, ngomongin kolaborasi berarti sebenarnya bisa kolaborasi dengan Grande Vida Property, bener nggak Bang? Bisa dong, ya nggak, ya Vi ya? Nah, harus dipikirin nih kolaborasi dengan Grande Vida Property itu apa dengan Modena. Nah, kan kita sama-sama di properti kan. Gua properti emang jualan rumah-rumah. Nah, terus kan justru untuk isi rumahnya Modena. Pasti. Iya kan? Dan pasti. Modena kan di segala lini kan? Pasti. Gitu. Ini gue dapat komisi nih kayaknya. Jadi jual Modena. Pastinya udah semangat banget. Masuk dong. Iya, masuk. Ini pastinya bener loh, kita udah survei loh. Kayak menurut data GfK, 50% rumah di Indonesia kompornya Modena. Nah, beneran. Itu. Dari yang gue juga jualan atau gue survei rumah-rumah, terutama mungkin rumah-rumah baru ya, primary gitu, standar pasti Modena tuh appliances-nya. Betul. Dari kompornya, kadang dari microwave-nya. Udah deh satu brand aja gitu, dia gak mau pusing dan semua kan integrated gitu. Itu key highlights yang kita dapat juga waktu kita research. Apa? Key highlight yang kita dapat juga waktu kita research tuh tentang we are the only brand yang dimention oleh customers the concept of one brand only. Gak ada orang lain yang mikirin the other brands like apalah gitu misalnya kayak iya. Gue pengen banget punya brand ini di rumah gue, gak ada gitu. Tapi rata-rata mereka bilangnya kayak gue pengen punya the whole Modena di rumah gue gitu. Banyak yang mention gitu. Yes. Iya. Jadi balik lagi itu kan karena emang mungkin roots kita di desain ya. Ketika mereka punya dapur idaman, mereka udah punya mood board tuh di kepala, dapur gue mau kayak gini. Ya udah, ya the only brand yang match dengan mood boardnya mereka kebanyakan Modena. Oke. Nanti kita harus mikirin nih collab-nya kita tuh seperti apa. Harus. Habisnya. Jadi kita mungkin buat Podfriends tunggu aja collab-nya Grande Vida dengan Modena. Oke. Nah, ngomongin soal marketing pasti kan dan sekarang zamannya media sosial ya. Lo pasti untuk awareness penggunaan media sosial juga kencang dong gitu. Betul. Selain juga pasti ada website. Nah, saat ini lo penggunaan media sosial tuh apakah lewat Instagram aja ataukah lewat TikTok doang juga atau memang Instagram juga ada buat awareness-nya? Banyak sih, hampir semua ada sih. Instagram, YouTube, TikTok gitu ada. Coba emang di upcoming projects is how to activate with YouTube juga. Kita emang lagi bikin
nggak cuma selling the products, promoting the product, showing the USPs of the product, tapi kita bikin apa nih di YouTube, kita bikin apa yang seru-seruan emang buat be part of the community gitu. Misalnya kayak ya bikin podcast juga, mungkin suatu saat kita terjadi Modena Podcast, gak ada yang tahu. Nanti kita bisa kerja sama juga di situ. Oh, kita yang diundang ya, gantian. Oke. Nanti gue ditanya-tanya bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Tunggu aja tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. It's part of the plan lah. Jadi kayak emang ya media sosial kan is just beyond selling something kan. Iya, benar. Bahkan kayak ya orang, ya ini baik dan ini buruk sih, kayak attention span orang di sosial media tuh sebentar kan. Dulu tuh orang kalau baca satu artikel di tentang berita deh gitu, mereka beneran baca lama, terus ya hal itu tuh nyangkut lah, kalau ada apa-apa tuh nyangkutnya lebih lama. Sekarang gila, tiap 5 detik doang, 5 detik swipe. Ya itu kan strategi yang challenging ya buat Modena, makanya supaya ngehook itu yang supaya ngehooknya itu yang susah. Tapi emang kita selalu coba cara ya bikin sesuatu yang hook lah gitu, bikin sesuatu yang essential, nggak bertele-tele, orang tahu ini apa, message-nya jelas, jadi nggak ngerasa dibohongin, nggak clickbait kayak gitu. Benar. Yang penting harus pure dan honest aja sih sama kontennya. Betul. Gitu. Nah, gue pengen ngintip dong si boleh. Instagram Silakan. lo. Instagram lo apa namanya? @Modena Indonesia yang di Indonesia. @Modena Indonesia. Yuk, kita mau lihat. Terus jadi kalau misalnya si Instagram ini pengembangannya apa kalau punya tim sendiri khusus untuk media sosialnya atau memang ada program-program juga gitu? Banyak program di sini. Salah satunya yang kita angkat itu adalah Modenista. Yang mana? Modenista tuh ada di highlights. Ya? Di highlights. Itu Modenista, kita nge-highlights beberapa sosok-sosok yang cukup atau figur yang cukup inspiratif, yang bisa nge-inspire people dengan apa yang mereka lakukan. Kayak they're good at what they're doing lah. Mereka adalah something yang iconic dan cukup oke di bidangnya, kita akan highlights di sini gitu. So they're part of our inspirational people. Dan it's part of Modena family kayak gitu. Tapi ini tokoh-tokoh ini tuh di seluruh dunia kah? Atau memang hanya ada di yang Indonesia nih? Kebetulan kan juga banyak yang di Indonesia kan, bule-bule gitu. Tapi program ini sebenarnya emang kita banyak banget the Michelin Star Chef atau chef yang dari Italia segala macam. Kan we're very strong in our roots in Italy juga kan. Jadi emang kita nge-highlight yang beberapa emang Italian chefs. Tapi ya beberapa juga ada yang sosok Indonesia banget, dengan cerita mereka yang menarik tentang doing of sustainable things in Indonesia, how they start or running the business in Indonesia, the key success factors kayak gitu-gitu tuh kita beneran highlight banget di sini. Ini tahu nih gue siapa namanya chef siapa punya restoran apa Lili apa? Apa ya gue lupa. Gue sering ngeliat di TikToknya juga sih untuk dia bikin makanan. Yang terakhir baru kita juga lagi masukin ke fitur Happy Salma kemarin di sini. Oh gitu. Yes. Terus juga kayak sosialita gitu lo masukin gak sih? Sosialita kayak gitu. Masuk gak sih ke mereka? Apa terutama yang memang yang mungkin punya background yang seneng I don't know, mungkin seneng masak, makan, minum atau wine. Karena lo kan punya produk wine chiller gitu-gitu kan. Ada kok. Kan? Selalu ada. Selalu ada kayak gitu-gitunya. Kadang-kadang nggak cuma dari masak doang sih, kayak misalnya mereka kayak terakhir kita akan nge-highlights tuh salah satu foundernya Gaya Ceramics, jadi dia emang beneran artisan ceramics juga. Karena emang ceritanya dia nih menarik, cara mereka running bisnis itu menarik, bisa inspired people, kita highlights di sini. Gitu. Ngomong sambil ngobrol, kayak udah aus nggak sih lo? Lumayan ya. Kayak udah mulai nganggur tuh si meja barnya, saatnya di otak-atik kita minum kopi. Boleh. Ngopi time. Bos. Gila. Apa kabar? Baik dong. Halo Mas. Halo. Hari ini kita mau ngopi apa? Kayaknya sih kalau misalnya dari gue rekomen ada Beans Bali. Iya, ini bakalan kopi apa tuh? V60 sih hari ini. Oh, V60 berarti dripping gitu ya? Iya, betul. Berarti lebih kenceng nggak sih kalau kita? Kalau misalnya dibanding enggak. Aman aja, kayak buat enteng-entengan gitu sih oke lah. Kalau misalnya mau cuma buat sembari ngobrol, ya lebih asik lah, lebih oke lah. Terus juga dia kan karakteristiknya kan fruity kan, kayak dia ada orange-nya juga, terus ada grape-nya, terus juga slightly creamy lah kalau misalnya Bali punya beans. Khasnya apa sih kayak wanginya gitu? Sebenarnya kalau misalnya di Bali itu mostly jeruk. Oh jeruk? Iya, dia ada jeruk kayak gitu. Cuman yang kali ini kita dapat bakalan ada red grape-nya dikit, terus juga ada creamy-nya sedikit juga.
Oke. Kayak gitu kurang lebih. Oke, gue bikin dulu ya kalau gitu. Silakan. Di sini emang kopi doang ya, nggak ada Apa? Lo mau martabak? jus gitu, jus gitu, protein shake, jus gitu. Oh, jus gitu. Oke, boleh lah tuh nanti kan. Next Boleh ya. ya, ide menarik tuh. Blender-nya kan nanti bisa juga di support juga. Oh atau pasti, yang lain-lain kan boleh, Iya nggak sih? boleh Boleh banget, kan? boleh banget. Boleh banget kan kayak gitu kan. Kita happy banget kok kayak gitu. Oke. Ide menarik loh, Gak. Tumben gak lo ada ide bagus, Gak? Ya kan emang gitu Mas, harusnya Mas. Jadi kita Masuknya pas banget tuh, Gak. kan jadi- support. Kan gue support. Support. Iya, wingman gue. Wingman. Yoi. Jadi siapa tau coffee makernya kan? Wah. Bisa. Gue sih itu Itali juga, cuma pengen Itali Modena dong. Iya. Ya udah tungguin aja. Jadi kan kita bisa branding di sini, ya nggak? Lumayan. Masuk, Asik. masuk, Masuk ya? masuk. kan? Masuk. Oke, sekarang kalau misalnya ngomongin Modena dari lini produknya ya, memang kan kita udah tahu pasti yang juara banget bukan juara banget, semua juara, tapi yang udah paling Top of mind. patri di top of mind itu adalah kompor. Mhm. Yang membedakan kompor lo dan Modena kualitas dibanding yang kompor lain tuh apa sih nilai lebihnya? Nilai lebihnya banyak banget lagi. Spill aja langsung. Apa lu pernah Kualitas pernah sih. pakai nggak? Pakai Pakai dong. dong. Pakai dong. Nah. Semua rumah gue Modena. Wah. Terus Durability dan design sih. durability ya. Still dua hal tersebut sih yang emang Oke. kayak ya udah kalau emang ngomongin durability cuma ngomong doang kan kesannya kayak ini marketing banget gitu. Ya tapi buktiin sendiri gitu kalau pakai emang kayak gimana baru kerasa tuh experience-nya sekian tahun nggak akan kenapa-napa. Sampai ke glass kita emang custom glass sendiri kan kayak Custom glass sendiri. custom kacanya. Oh Itu iya juga- iya yes. si pelapisnya itu Jadi ya. itu very tough, mau diapain juga nggak akan pecah sih. Oke. Dan itu lifetime guarantee ya kacanya, Oh kacanya. lifetime guarantee di Modena. Oh. Kalau Jadi kacanya kalau- kenapa-napa, kita ganti baru gitu. Oh oke. Nah gue penasaran juga nih, mungkin Pod Friends kalau lagi ngelewat area Senopati atau area Kemang Raya ya Kemang Selatan gitu, suka ada tuh kayak Modena apa sih namanya ya? Kita nyebutnya Modena Experience Center. Modena Experience, benar. Yes. Gue to be honest gue pernah yang di Kemang sini karena dekat dengan kantor kita gitu. Gue merasakan experience-nya juga asik sih. Dan mungkin ada Pod Friends yang belum pernah atau penasaran, ya itu kayaknya semua lini lo garap ya. Gokil loh. Jadi Bisnis kita emang lumayan furniture ada, logistik. logistik ada, Orang logistik. semua ada. Jadi kayak lo kayak mau bikin one stop shopping. Jadi kayak lo dibikin masuk ke situ, udah lo ambil semua dari gua aja. Nggak Betul. usah pakai brand lain. Kayak gitu kan? Betul. Jadi feel the experience-nya sampai ke sofa, furniture-nya, you name it deh. Kayak gitu. Betul. Waktu itu gue ke situ hampir sempat waktu itu mau beli exhaust. Cooker hood. Ya, ya. Cooker hood. Gue itu sempat mau beli cooker hood buat di dapur kotor gue gitu loh. Experience itunya. Nah, memang dapat banget gitu. Jadi Iya, benar. itu yang mungkin kalau misalnya Pod Friends yang lagi penasaran, lagi mau bangun rumah, lagi mau cari kitchen set, semuanya interior itu bisa langsung ke experience itu ya, gitu. Nah, kalau misalnya lo lagi ke situ, kita kan kadang-kadang juga ada fasilitas kredit atau financial itu kita bisa pakai bank nggak sih gitu loh? Kalau misalnya kita beli gitu, Bisa dong. bisa kan ya? Bisa dong. Jadi Bisa. berhubung kita dari Mandiri juga ada fasilitas kayak itu, ada KTA, ada apa, itu tuh bisa ya, kayak misalnya pay later gitu-gitu kan juga bisa dong ya. Bisa. Oke. Heeh. Jadi dan Mandiri itu pun pasti kan support kan untuk bisa Betul, pembelian itu. betul. Oke. Tuh, itu dimudahkan banget. Jadi kalau misalnya Pod Friends lagi mau bikin rumah, lagi mau bikin interior, mau bikin kitchen set. Oh, bikin kitchen set bisa juga kan? ya? Bisa. Kita Semua ada bisa namanya ya? Modena Design Solution. Oh, oke, Gitu. Itu oke. emang spesialis buat desain fit-in kitchen kita bisa. Jadi emang bener end-to-end solution. Punya ruangan kosong nih, mau dibikin dapur ya udah ke kita aja. Sampai appliances-nya juga kita bisa provide end-to-end
sampai build segala macam, dan dari kualitasnya semua tentu lemarinya, kabinetnya semua. betul sampai racking system segala macam yang di dapur tuh kita bisa provide. And of course it's international quality gitu sih. Emang beneran bagus banget. I see. Ya jadi emang kayak one stop solution dan semua kalau serba gue udah semua Modena. Furniture kita punya juga namanya Privé. Oke. Yes. Itu custom semua ya? Enggak, itu desain juga. Oh, desain? Yes. Italian design furniture. Oh, oke. Yang di Kemang kan ada furniture pas ada. masuk. Yes. Ada kayak sofa, betul. dipannya, tempat tidurnya juga ada segala. Itu gokil sih kalau misalnya lo ke situ tuh kayak anjir gatal banget nih gue pengen beli semua. Gue pengen ini, pengen itu, pengen itu. Gue tiap hari lihat juga gue pengen beli semua rasanya kayak. Terus kayak lo di situ tuh saking lo tempatnya keren, kayak justru anjing gue nggak mau keluar gitu. Gue betah banget sini udah kayak bikin rumah sendiri nyaman. Gitu. Kayak rumah cukup sendiri yang emang idaman banget nih dari desain interior ya gitu loh. Nah kalau misalnya sekarang pricing kali ya. Nah level atau positioning Modena itu ada di mana sih? Apakah di high end kah? Apakah ada memang produk yang mid low end atau ada yang di low end juga gitu? Kalau secara brand kita bisa bilang brand kita tuh premium affordable. Premium affordable. Yes. Oke. Premium affordable. Tapi kita juga sebenarnya dibilang mahal. Aduh mahal tuh relatif banget. Relatif. Mahal gimana? Betul. Tapi when we're saying about our quality and the durability of the products, nggak mahal kok. Oke kok, kecuali emang kita juga punya varian yang premiumnya kan, yang di premiumnya cukup oke lah dengan kualitas dan teknologi dan desain secanggih dan sebagus itu masih menurut gue pribadi sih masih oke lah. Tapi yang starting price juga masih oke kok, masih ada juga yang emang kayak mau pakai Modena tapi mungkin baru lulus atau baru kerja pertama gitu, tapi rumah pertama mau pakai Modena kita juga bisa akomodir lah dengan range price mereka sesuai dengan pendapatan mereka kita punya. Produknya. Nice. Gak aman gak? Aman dong, ini udah jadi. Udah jadi? Yoi. Mantap. Cepat nih. Thank you. Sedap. Sorry mas, kopinya. Thank you. Siap. Siap dulu deh, kita langsung icip kopinya dulu. Boleh dong, langsung icip cobain. dong. Langsung cobain. Kita seruput dulu, ada ahnya gak nih? Wah, cara minum kopi yang benar. Seruput kan? Seruput. Mantap, enak. Gimana? Mantap. Sesuai deskripsi. Iya. Wanginya dapat, fruity-nya dapat, creamy-nya dapat. Ya. Gue pengen banget ke Bali sih habis minum kopi ini sih. Waduh, agak jauh ya. Tapi gue boleh tanya juga gak sih mas? Boleh. Kalau misalnya soal Modena, kan kayak kompor-kompor Modena tuh lumayan legend lah ya. Kayak generasi-generasi sebelum, kayak kan gue, nyokap gue, terus kan nenek gue nih. Kan biasanya udah pada pakai tuh Modena. Fitur yang bikin wow-nya banget buat customer tuh apa sih mas sampai sekarang? Apalagi kan kayak gue kan Gen Z nih. Kayak gue nggak tahu cara pilih peralatan rumah yang bagus dan sesuai sama gue tuh kayak gimana. Kayak fitur-fitur yang wow-nya banget dari kompornya Modena aja deh dulu itu gimana sih mas? Sebenarnya tergantung kebutuhan balik lagi ya kan. Fitur banyak banget ya. Ada yang emang suka induction kan emang nggak pakai gas lagi kan. Again yang bisa gue highlight saat ini adalah kayak fitur gini, beli appliances itu kan nggak kayak beli baju tiap hari ganti kan. Ya gimana caranya semua appliances yang ada di rumah itu tuh bisa stay longer atau last sampai 10 tahun atau bahkan lebih sampai 20 tahun gitu. Ya fiturnya itu sih yang paling kita emang nggak banyak ngomong deh, coba pakein aja. Berarti emang endurance pemakaiannya selain emang pemakaian segala macamnya kita permudah, kita selalu research lah soal misalnya tentang pemakaian api kecil, api sedang, api besar kayak gitu ya. Kita tuh punya tuh kalau di kompor biasanya kadang kan nggak ada stoppernya kan, beneran kayak nyalain muter aja, feelingan aja deh nih kayaknya segini nih gitu. Bener. Tapi kita ada yang ada stoppernya kayak, jadi tahu oh ini sedang Low-nya segimana. ya. Oh gitu. Makanya lo cobain ke Modena situ. Bener. Modena Experience. Ngomong fitur, wah banyak banget ya. Di situ loh. Tahu deh sekeren apa produk Mesin kita. kopi nggak mau coba nanti kita ke sana. Gas. Gas ya? Mesin kopi ya? Gas. Kalau oke langsung nanti ganti mesin kopi ini. Iya. Keren. Jadi lo langsung pelajarin dulu caranya gimana di sana. Masuk nih di sini. Oke. Lanjut berarti kita. Masuk lah gitu ya. Iya kan? Masuk. Oke, Ga, thank you banget. Kalau gitu, sip. Siap. kopinya. Thank you. Enak kopinya. Thank you.
Oke nih, kita last questions and gimana cara lo ya untuk bisa menjaga Modena berada di leading terdepan gitu dari brand-brand yang lain, atau strategi-strategi lo, atau ada tips kah, atau ada buat Podfresh mungkin yang marketing juga atau mau jadi kayak lo gitu, bisa cepet. Aduh, pertanyaannya susah banget yang ini nih. Ya harus susah dong, kalau gampang mah biar panjang. Bukan dosen gue. Gimana caranya supaya jadi leading ya? Kayak iya, menjaga kan Modena di Indonesia kan sebenarnya udah leader gitu. Betul. Dari sering Betul. Sering diucapkan gitu loh. Nah, untuk menjaga itu deh. Tadi sebenarnya udah bisa gue jawab sih di beberapa pertanyaan sebelumnya juga ya. Udah dijelasin lah gimana cara kita doing market penetration dengan perkenalan produk baru. Tentunya kita selalu involve our customers, especially our loyal customers to be part of our development gitu. Karena ya kita yang paling penting adalah mereka adalah pengguna, mereka adalah pembeli. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu, apa yang mereka harapkan dari produk Modena, kita bisa akomodir. Dan apa yang Modena punya, divisionnya Modena untuk menjawab itu semua, atau bahkan we're a step ahead dari apa yang mereka minta kayak gitu. Banyak teknologi yang tanpa sadar, ternyata kita butuh ya yang kayak gini gitu loh. Ternyata Modena bisa ya ngasih solusi tentang A, tentang B, tentang C gitu kayak. Jadi ya kita selalu itu sih, selalu jadikan mereka adalah alasan kenapa kita harus tetap mendevelop dan maju adalah mereka gitu. To be not self-centric lah bisa dibilang, kayak ya market kesini tuh semakin generasi sekarang ini tuh suka tuh ketika kayak mereka dijadikan part dari development sebuah brand tuh kayak wah mereka senang banget, kayak jadi mereka relate banget sama brand, rasanya tuh kayak gitu. Jadi ada self belonging sama brand itu ya. Betul, karena yang paling penting dari the whole marketing strategy lah for me is emotional engagement. Ketika kita udah emotionally engaged sama brand dan ngerasa brand ini paling ngerti gue nih gitu, kayak it will stay forever, dan tanpa effort juga mereka juga akan ngomong ke temen. Kenapa lo pakai Modena? Gila, servisnya gampang. After sales segala macam mereka tahu. Bahkan semua produk Modena gue yang lain, nggak cuma yang ini, mereka ngecekin baik banget. Terus habis itu nawarin program trade in kalau misalnya kita juga punya program trade in sama program rental, especially for the new F&B players yang modalnya nggak banyak, rental aja gitu. Ngapain beli gitu, kita juga renting, service segala macam kita yang ngurusin, tinggal bayar per month atau kalau mau per tahun bisa. Very flexible lah untuk kayak gitu. Buat kopi lo Bar, bisa rental semua tuh, lemari es, masuk, semua bener, dibuka lo, masuk lo, gila, top. Oke, thank you banget. Jadi informasinya ini keren banget. Jadi buat Podfriends yang udah mau tahu lebih jauh tentang Modena, tinggal datang ke Modena Experience kan. Ada di Kemang, ada di Senopati ya, dan area-area strategis semua dan area gaul semua. Jadi sambil nongkrong di situ juga asik banget. Betul. Dan kalau ngomongin soal brand, yang di Senopati yang di Jalan Suryo, yang di Kemang ya apa namanya jalannya lupa. Kemang Selatan. Benar. Tinggal datang aja. Yang mau beli, yang di Satrio juga ada. Satrio ada yang 3 di ya? Itu ada 3 di Jakarta. Oke. Tuh yang paling deket yang mana, datangin aja. Betul. Kalau misalnya duitnya lagi seret, bisa pakai Mandiri. Tinggal kontak aja. Bisa trade in. Bawa aja juga. merek apapun appliances lama, kita kasih special discount. Tuh dia. Mantep banget. Kita jemput, kita anterin barangnya. Mungkin servisnya juga kalau misalnya beli sekian di atas 100 juta, mungkin Mas Dita mau ngajak nonton Blackpink ya. Nah, waduh. Lebih lagi tuh. Tahu kan gue kan? Aduh. Soalnya dia kan senang Blackpink juga. Waduh. Researchnya kedalaman nih kayaknya. Kedalaman ya. Cukup siapa dalam. Tahu ada yang suka jadi bareng-bareng. Ya udah. Pokoknya thank you banget, Dit. Nice thank you so much. Nice chat. Terus asik banget. Dan mungkin kita bisa nongkrong banget main Mercy kan? Ya? Boleh. Mercy karena senang Mercy juga. Mobil-mobil tua juga asik nih. Ya, boleh. Oke. Thank you banget, Dit. Udah Thank you so much. Mudah-mudahan Podfriends juga dapat informasinya yang asik, yang dapat inspirasi juga. Oke? Siap. Ya udah. Thank you so much. Thank you semua. Thank you everyone.
Bye.